Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء-الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري وشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan, mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga kita semuanya bisa mensyukurinya, nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat taufik, karena dengan hanya taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan, kita mampu untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita lakukan pagi hari ini yaitu menghadiri majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Jangan sampai ada niat selain karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang nafkah. Dan kita sudah menginjak
bagian akhir dari kitabun nikah, yaitu tentang permasalahan nafaqah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala faslun, utawi iki iku fasal suwiji. Wa nafaqatul amudaini, lan utawi aweh nafaqah maring pilar loro, minal ahli saking keluarga, tegese usul lan furu', minal ahli saking keluarga iku wajibatun wajib. Lil walidaini ketuwe wong tua loro, wal mauludina lan pira-pira kang den anakaken tegese pira-pira anak. Fa ammal waliduna, mongko anapun utawi wong tua, fatajibu mongko wajib apa nafaqatuhum aweh nafaqah maring alwalidun bisyartaini, kelawan syarat loro. Al-faqru wa zamanah, suci fakir lan sakit menaun, awil faqru utawa fakir, wal jununu lan edan. Wa ammal mauluduna, lan anapun utawi pira-pira anak, fatajibu mongko wajib apa nafaqatuhum aweh nafaqah maring mauludun bisalasati syara'ita, kelawan telu pira-pira syarat. Al-faqru was-sighar, iku fakir was-sigharu lan cilik, awil faqru waz-zamanatu utawa fakir lan sakit menahun, awil faqru wal jununu utawa fakir wal jununu lan gila utawa edan. Sampai di sini dulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita berbicara tentang masalah nafaqah. Nafaqah diambil dari kata infaq, anfaqa yunfiqu, infaqan. Artinya adalah secara bahasa itu mengeluarkan. Secara bahasa artinya ikhraj atau mengeluarkan. Nah, memberikan nafkah, memberikan biaya hidup. Memberikan biaya hidup. Itu kewajiban itu disebabkan oleh beberapa hal yang nanti akan disebutkan dalam kitab ini satu persatu. Yang pertama adalah karena hubungan qarabah atau kekerabatan. Ini yang pertama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian ada yang kedua adalah karena milkul yamin, kepemilikan, bahwa dia adalah misalnya karena hamba sahayanya, karena budaknya, atau karena dia adalah binatang ternak yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga adalah zaujiyah, yaitu hubungan pernikahan, yaitu suami terhadap istri. Ini penyebab-penyebab wajibnya seseorang memberikan nafkah kepada orang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan muallif rahimahullahu taala mengatakan di sini bahwa memberikan nafkah kepada amudain. Amudain yang dimaksud di sini adalah usul wal furu'. Al-usul berarti bapak, ibu, kakek, nenek sampai ke atas, itu namanya al-usul. Kemudian al-furu' maka dia adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan sampai ke bawah, itu namanya furu'. Keduanya disebut oleh muallif di sini dengan istilah amudain. Amudun itu artinya tiang. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, amud itu adalah tiang atau tonggak. Itu secara bahasa. Amudain berarti dua tiang dalam keluarga. Dua tiang dalam keluarga, yang ke atas yang dimaksud adalah usul, ke atas bapak, ibu, kakek, nenek. Kemudian yang ke bawah itu anak, cucu dan seterusnya sampai ke bawah.
Itu yang dimaksud oleh muallif wa nafaqatul amudain. Memberikan nafkah kepada usul, bapak ibu sampai ke atas, memberikan nafkah kepada anak, cucu sampai ke bawah, itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Hukumnya adalah wajib untuk di sini kedua orang tua sampai ke atas, usul, wal mauludin, dan juga untuk anak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini pernyataan dari muallif rahimahullahu ta'ala. Ini didasarkan oleh tentu adalah dalil, ya, dalil dalam Al-Quran maupun hadis. Ketika muallif mengatakan bahwa memberikan nafkah kepada usul orang tua dan kepada anak dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita jelaskan, itu adalah hukumnya wajib. Ketika muallif mengatakan hukumnya wajib, tentu ada dasarnya, ada pegangannya, ada pedomannya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil tentang wajibnya memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah keduanya, kedua orang tua di dunia ini dengan baik. Para ulama menjelaskan bahwasanya bergaul atau pergaulan yang baik dengan kedua orang tua di dunia ini sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran tadi, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, adalah dengan cara memberikan nafkah kepada kedua orang tua tersebut, yaitu dengan mencukupi kebutuhan dari keduanya. Ini makna dari ayat tersebut, sehingga dalil akan wajibnya memberikan nafkah kepada orang tua itu adalah ayat Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu, kapan menjadi wajib, kapan tidak menjadi wajib, itu nanti ada uraiannya yang akan diuraikan oleh al-muallif rahimahullah Al-Qadhi Abi Syuja dalam kitab ini. Kemudian bagaimana dengan dalil wajibnya orang tua memberikan nafkah kepada anak? Dalilnya adalah hadis, yaitu hadis yang menceritakan tentang Hindun, istri dari Abu Sufyan. Bahwasanya Hindun, istri dari Abu Sufyan, dia mengeluhkan tentang suaminya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun, istri Abu Sufyan, ini bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bercerita di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya ini adalah seorang laki-laki yang sangat pelit, syahih. Jadi sangat pelit, bukan sekedar pelit, tetapi sangat pelit suaminya ini. Ada terkadang suami-suami itu yang pelit kepada istrinya dan juga pelit kepada anak-anaknya. Dia tidak mau memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yang merupakan kewajiban bagi dia. Bukan karena tidak mampu, tetapi dia mampu, tetapi uangnya disimpan sendiri, tidak, istrinya dibiarkan tidak diberi nafkah, anaknya tidak diberi nafkah. Dalam kehidupan zaman sekarang juga ada tipe suami-suami yang seperti itu. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada juga laki-laki yang seperti itu, yang diantaranya di sini yang disebutkan adalah Abu Sufyan. Sampai Hindun, istrinya, itu kemudian mengadukan masalah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
suami saya ini sangat pelit sekali. Dia tidak mau memberi kecukupan, tidak mau mencukupi nafkah istri dan anak-anaknya. Istrinya nggak diberi nafkah, anaknya juga tidak diberikan nafkah. Kemudian Hindun ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah saya mengambil harta dari suamiku tanpa sepengetahuan dia? Artinya mencuri, ya, mencuri. Dia bolehkah saya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari suami saya mengambil uangnya, mengambil hartanya secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami? Bertanya seperti itu, Hindun bertanya seperti itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah, kata Rasulullah, ambillah dari harta suami kamu itu dengan baik. Ma yakfiki, yaitu ambil sebatas yang mencukupi kamu dan yang mencukupi kebutuhan anak-anak kamu. Nah, jadi di sini dia boleh, hadis ini kan menunjukkan apa? Boleh bagi istri yang tersebut yang tidak dinafkahi oleh suaminya untuk mengambil harta dari suaminya sebatas untuk mencukupi kebutuhan dia dan juga kebutuhan istrinya, kebutuhan apa? Anaknya. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama berkesimpulan berarti memberikan nafkah kepada istri dan anak ini hukumnya adalah wajib. Kalau nggak wajib, masa boleh seorang istri dia mengambil seorang istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, masa dia diperbolehkan untuk mengambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami harta suami untuk mencukupi kebutuhan dirinya? Tentu kan nggak boleh kalau seandainya nggak wajib. Nah, bolehnya ini bahkan diperintahkannya Hindun untuk mengambil harta suaminya, yaitu Abu Sufyan, tanpa sepengetahuan suaminya karena dia tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Maka ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah itu sebenarnya wajib bagi suami terhadap istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Nah, maka ini menjadi dalil tentang wajibnya seorang ayah memberikan nafkah kepada, atau orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Dan juga wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dalilnya adalah hadis tentang Hindun ini. Maka karena itulah maka muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun. Nah, wajib karena dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nanti akan ada beberapa ketentuan, ya, ketentuan atau syarat-syarat untuk kemudian seseorang itu wajib untuk diberikan nafkah. Tidak semua orang tua itu wajib diberi nafkah oleh anaknya. Dan juga tidak semua anak itu wajib diberikan nafkah oleh orang tuanya. Juga tidak semua istri itu wajib diberikan nafkah oleh suaminya. Ada ketentuan-ketentuan dan ada syarat-syarat tertentu. Hadirin rahimakumullah, nafkah ini berupa apa? Berupa makanan, berupa makanan yang mencukupi, berupa makanan, kebutuhan, kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian yang jumlahnya ini tidak sama antara satu dengan yang lain, karena kebutuhan seseorang tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, batas minimalnya itu adalah kalau makanan, maka bagaimana dia sudah mencapai batas minimal kenyang.
Tidak harus berlebihan kenyangnya sampai nggak bisa berjalan saking kenyangnya, bukan begitu. Tetapi sebatas pokoknya sudah kenyang, maka itu sudah gugur kewajiban bagi orang yang memberikan nafkah. Tidak berlebihan. Juga nanti akan kita uraikan juga, ini secara umum saja. Dia makanan bukan hanya nasi kalau sekarang, atau roti, sebatas roti, tetapi juga lauknya. Lauk yang dimakan beserta nasi atau beserta roti itu juga harus wajib untuk diberikan. Tempat tinggalnya itu juga wajib diberi nafkah. Termasuk di sini adalah jika dibutuhkan pembantu, maka ada pembantu itu juga wajib untuk diberikan biaya hidupnya oleh orang tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hukum memberikan nafkah di sini hukumnya wajib, maka jika seseorang itu meninggalkan kewajiban ini, maka dia jatuh dalam dosa besar. Dalam masalah ini adalah masuk dalam kategori dosa besar. Jika seorang anak tidak memberikan nafkah orang tua dengan kriteria tertentu yang nanti akan kita jelaskan, seorang orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak dengan kriteria yang nanti akan kita sebutkan, maka orang tersebut akan jatuh pada dosa besar, al-kabair. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman ayudayyi'a man yaqut. Cukup bagi seseorang dosa apabila dia menyia-nyiakan, artinya tidak memberikan nafkah, man yaqut, orang yang wajib dia beri nafkah. Artinya dia akan berdosa, seseorang akan berdosa apabila dia menyia-nyiakan, artinya dia tidak mau memberikan nafkah, enggan untuk memberikan biaya hidup orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, yang wajib dia beri biaya hidupnya. Nah, maka berdasarkan hadis ini, memberikan nafkah kepada tadi usul dan furu' itu wajib dengan ketentuan-ketentuan yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian tidak memberikannya padahal dia mampu untuk memberikannya, itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar berdasarkan hadis yang tadi sudah kita baca. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau seseorang sudah lama misalnya tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia berikan nafkah, kemudian sekarang dia sadar, maka apakah dia wajib mengganti nafkah yang selama ini tidak dia berikan kepada orang yang wajib dia beri nafkah? Jawabannya tidak. Dia tidak wajib untuk mengqadha'nya atau tidak wajib untuk menggantinya, kecuali pada istri. Pada istri maka dia wajib untuk menggantinya, atau pada istri yang diceraikan dalam keadaan hamil, dia akan wajib untuk memberikan nafkah kepadanya, maka di sini dia juga wajib untuk menggantinya apabila pernah teledor dia tidak memberikan nafkah kepadanya. Misalnya 1 tahun istrinya tidak diberikan nafkah, maka dia wajib untuk mengganti 1 tahun yang lalu yang dia tidak memberikan nafkah terhadap istrinya tersebut. Tetapi kalau kepada anak, kepada orang tua, maka dia tidak wajib untuk menggantinya apabila waktu sudah lewat sementara dia tidak memberikan nafkah kepada mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian muallif mengatakan wa fa'ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bisyartaini.
al-faqru waz zamanatu awil faqru wal jununu. Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan sedangkan orang tua maka wajib memberikan nafkah kepada mereka dengan 2 syarat. Yang pertama adalah fakir yang disertai dengan sakit menahun. Yang kedua yaitu fakir yang disertai dengan gila. Nah, perlu diketahui di sini bahwa perkataan muallif dalam kitab ini adalah perkataan atau pendapat yang ghairu mu'tamad. Pendapat yang tidak kuat dan tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Tidak semua yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya Matnul Ghayah wa Taqrib itu adalah pendapat yang rajih ataupun pendapat yang mu'tamad. Di antara pendapat yang disebutkan dalam kitab ini ada pendapat yang tidak mu'tamad. Di antaranya adalah ini. Juga sebelumnya dulu pernah kita bahas, yaitu tentang aurat seorang perempuan. Dalam kitab ini disebutkan bahwa aurat seorang perempuan itu dibedakan antara ketika berada di dalam sholat dan ketika di luar sholat. Dikatakan dalam kitab ini bahwasanya aurat perempuan ketika di dalam sholat itu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Tetapi ketika di luar sholat, ketika nggak sholat, dalam kehidupan biasa tidak sholat, maka dikatakan dalam kitab ini aurat perempuan adalah seluruh badannya tanpa terkecuali, termasuk wajah, termasuk telapak tangan, semuanya itu adalah aurat. Ini disebutkan di dalam kitab ini, dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak mu'tamad, yang nggak bisa dibuat pegangan karena bertentangan dengan dalil-dalil nas dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertentangan dengan pendapat para ulama mujtahidin. Nah, demikian juga di sini sekarang kita menemui juga salah satu pendapat yang tidak mu'tamad yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Tentu yang mengatakan tidak mu'tamad bukan saya, tetapi adalah para ulama juga. Kita bisa menelaah kitab-kitab para ulama, bukan hanya satu kitab tetapi juga kitab-kitab para ulama yang lainnya. Maka kita akan mengetahui bahwasanya pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja itu dalam kitab ini, dalam masalah nafkah ini, itu tidak mu'tamad. Apa pendapat beliau dalam kitab ini? Dikatakan bahwa orang tua yang wajib dinafkahi itu ada 2 syarat. Yang pertama dia fakir dan sakit, yang kedua dia fakir dan gila. Jadi ada fakir disertai sakit menahun. Kalau dia fakir tetapi kuat bekerja misalnya, maka dia tidak wajib diberikan nafkah. Atau dia fakir tetapi nggak gila sehingga dia bisa bekerja, maka itu juga tidak wajib diberi nafkah. Itu menurut kitab ini. Jadi harus ada 2 syarat. Jadi sekedar fakir saja itu tidak wajib diberikan nafkah oleh anak. Menurut siapa? Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Misalnya ada orang tua, dia fakir, tapi dia sehat, dia bisa bekerja, maka menurut pendapat ini dia tidak wajib diberikan nafkah. Karena yang wajib diberi nafkah itu orang tua yang fakir plus, ada plusnya, orang tua yang fakir plus dia sakit menahun yang tidak mungkin dia untuk bekerja. Kemudian yang kedua, fakir plus majnun, dia fakir plus gila, yang nggak mungkin orang gila dia bekerja. Maka baru di sini dia wajib diberikan nafkah. Kalau nggak ada 2 syarat ini, maka tidak wajib diberikan nafkah. Sekedar fakir saja, miskin saja, fakir miskin, dia
tapi dia masih kuat, dia masih bisa bekerja, maka tidak diberi nafkah, tidak wajib diberi nafkah. Menurut siapa? Menurut Al-Qadhi Abu Syuja'. Dan para ulama mengatakan ini tidak mu'tamad. Pendapat ini tidak mu'tamad. Yang mu'tamad apa? Enggak ada syarat itu. Nah, enggak ada syarat itu. Syaratnya hanya fakir. Syaratnya hanya fakir. Kalau dia fakir, meskipun dia tidak sakit menahun atau dia tidak gila, itu tetap dia wajib bagi anak untuk memberikan nafkah kepadanya. Nah, ini orang tua yang dimaksud adalah bapak, ibu, dan juga sampai ke atas seandainya bapak ibu itu enggak ada, kakek, nenek dan seterusnya, itu yang dimaksud di sini. Nah, walidun. Nah, karena itu jamak di sini fa'ammal walidun, bukan hanya fa'ammal walidaini atau fa'ammal walidani, tetapi fa'ammal walidun, karena bukan hanya bapak dan ibu tetapi bisa kakek, nenek sampai ke atas. Nah, dengan syarat hanya satu, bukan dua, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Syaratnya hanya satu, bahwa orang tua itu adalah orang tua yang fakir. Kalau orang tua itu ghani, orang tua itu adalah orang yang kaya, bapak ibunya sudah kaya, sudah bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, maka tidak wajib bagi anak untuk memberikan nafkah kepada mereka. Karena apa? Syaratnya cuma ini fakir. Kalau kaya, ya untuk apa anak memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Termasuk anak yang berkewajiban di sini adalah cucu terhadap neneknya. Misalnya ayahnya sudah nggak ada, ayahnya nggak ada, ayah ibunya nggak ada, yang ada adalah kakek nenek, berarti cucu terhadap kakek terhadap neneknya. Jika mereka itu fakir, maka si cucu ini yang memiliki kemampuan wajib untuk memberikan nafkah kepada kakek dan neneknya yang fakir. Nah, di sini anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak laki-laki, bukan hanya anak laki-laki, tetapi sama juga dia laki-laki atau dia anak perempuan atau anaknya anak laki-laki kalau cucu, atau anaknya anak perempuan. Jadi seseorang memiliki orang tua, dia anak laki-laki, maka dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir. Atau dia anak perempuan, kedua orang tuanya fakir, maka anak perempuan ini juga wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir. Atau misalnya dia cucu laki-laki atau dia cucu perempuan, baik dari jalur anak perempuan atau dari jalur anak laki-laki atau dari jalur anak perempuan, itu semuanya memiliki kewajiban yang sama. Di sini tidak seperti warisan, tetapi anak laki-laki atau perempuan sama-sama memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir. Bisa dipahami? Nah, karena sebagian ada yang mungkin beranggapan bahwa yang wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir itu anak laki-laki saja, bukan anak perempuan. Yang benar adalah bahwa termasuk anak perempuan itu juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir. Syaratnya fakir, tidak seperti yang disebutkan oleh mu'allif harus fakir disertai sakit menahun yang tidak bisa bekerja, atau fakir disertai dengan gila. Tidak seperti itu. Pokoknya dia fakir, maka ada kewajiban bagi anak tersebut untuk memberikan nafkah kepadanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baik orang tua itu fakir disertai
fakir disertai dengan apa tadi, sakit menahun yang enggak menjadikan dia tidak bekerja, ataukah orang tua itu fakir disertai dengan gila, atau orang tua itu fakir saja, dia mampu bekerja. Orang tua itu bisa bekerja, tetapi hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau tidak mencukupi sampai separuh saja enggak, berarti dia fakir. Kalau mencukupi lebih dari separuh tetapi tidak seluruhnya, maka dia miskin. Nah, dia bisa bekerja setiap hari, dia juga bekerja, orang tuanya setiap hari juga bekerja, tetapi hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Maka di sini anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya tersebut, meskipun dia bisa bekerja. Ini qaul yang mu'tamad. Meskipun dia bisa bekerja dan meskipun dia bekerja, tetapi dia fakir, maka di sini baru dia tidak. Maka di sini dia tetap wajib untuk diberikan nafkah oleh anaknya. Tetapi kalau orang tuanya kaya raya, meskipun nggak bekerja tapi orang tuanya kaya, maka nggak wajib diberikan nafkah. Bisa seseorang itu nggak bekerja tetapi kaya, ya mungkin dapat warisan dari bapaknya dulu yang nggak habis dimakan 7 turunan misalnya. Nah, sehingga dia ya nggak bekerja tetapi dia kaya dengan harta yang dimilikinya, atau dia kaya dengan pekerjaan yang dimilikinya. Nah, dia nggak memiliki harta yang standby yang selalu siap dipakai, tetapi dia bekerja yang hasilnya itu bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Maka di sini dia juga tidak wajib untuk diberikan nafkah oleh anaknya, karena memang dia adalah orang yang kaya. Bisa kaya dengan harta atau kaya dengan pekerjaan yang hasilnya mencukupi kebutuhan dia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak boleh seseorang itu tidak atau mencegah dirinya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, alasannya bahwa orang tuanya masih mampu untuk bekerja, masih mampu untuk mendapatkan nafkah sendiri. Dia mengatakan, saya nggak mau ngasih bapak atau ibu saya, karena bapak ibu saya kan dia masih bisa bekerja, saya nggak mau ngasih nafkah kepada keduanya. Ini nggak boleh beralasan seperti itu, karena alasan seperti itu adalah mengikuti pendapat yang tidak mu'tamad. Maka nggak bisa dijadikan alasan. Jadi sekedar kedua orang tua itu fakir, maka wajib bagi anak untuk memberikan nafkah kepada keduanya. Ini menekankan saja kepada kita bahwa pendapat yang ada dalam kitab ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja ini pendapat yang bukan mu'tamad. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i atau mazhab lainnya tentang masalah ini. Hadirin rahimakumullah, al-muallif selanjutnya mengatakan, wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bi thalathati syara'ita. Sedangkan anak maka wajib memberikan nafkah mereka dengan 3 syarat. Yang pertama adalah al-faqru was-sighar, fakir dan kecil. Yang kedua awil faqru waz-zamanah, yang kedua adalah fakir disertai sakit yang menahun yang menjadikan dia tidak bisa bekerja. Awil faqru wal majnun, yang ketiga adalah fakir disertai dengan gila. Jadi 3 syarat ini, tiga kriteria anak yang wajib diberikan nafkah oleh orang tuanya. Jika tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka berarti tidak wajib bagi orang tuanya untuk memberikan nafkah kepadanya. Nafkah biaya hidup seperti yang tadi sudah kita sebutkan, memberikan makan sebatas minimal dia bisa kenyang, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal,
Itu namanya nafkah itu. Tidak melebihi dari batas-batas tersebut. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang tidak pokok, maka tentu itu tidak wajib untuk diberikan kepadanya. 3 syarat itu kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fakir ma'as sighar. Dia fakir dan anak kecil, masih kecil artinya dia belum baligh. Jadi anak itu belum balik, fakir lagi. Rata-rata anak kecil itu fakir. Tapi ada anak kecil yang kaya. Anak kecil yang kaya itu ada. Misalnya anak kecil yang dapat warisan dari bapaknya. Misalnya dia bapak ibu, punya anak satu, laki-laki misalnya. Kemudian bapaknya meninggal. Anaknya dapat warisan dari bapaknya. Maka ibunya ini wajib nggak memberikan nafkah kepada anaknya ini. Nah, dilihat kalau misalnya dia masih kecil tetapi sudah kaya, kecil-kecil kaya. Nah, ini tua nggak kaya-kaya, dia kecil-kecil sudah langsung jadi orang kaya. Ada yang begitu. Ada orang yang bekerja setiap hari nggak kaya-kaya, dia sudah kaya dari lahir. Ada yang seperti itu. Jadi dia kecil tapi dia kaya. Maka di sini orang tuanya nggak wajib memberikan nafkah kepada si anak yang kaya itu, anak kecil yang kaya. Kenapa di sini syaratnya anak yang wajib diberi nafkah itu apa? Dia miskin, fakir, dan dia kecil yang pertama. Dia belum balik. Kalau dia misalnya kaya, maka orang tuanya tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, tetapi harta, karena anak kecil dia belum bisa untuk mentasarrufkan hartanya, untuk membelanjakan hartanya, maka harta si anak itu misalnya dipakai oleh ibunya, misalnya bapaknya meninggal, kemudian anak tersebut dapat warisan menjadikan anak itu kaya. Maka ibunya kemudian bagaimana? Dia ngambil harta anak itu setiap hari sedikit demi sedikit untuk membiayai kehidupan anaknya tersebut. Bukan harus dari harta ibunya. Karena anak itu kaya, maka ibunya tidak wajib memberikan nafkah kepada si anak tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibunya, dia mentasarrufkan harta si anak itu untuk membiayai atau menafkahi kehidupan anak tersebut. Karena dia kan belum bisa mentasarrufkan hartanya sendiri. Dia punya, tetapi dia belum bisa membelanjakan hartanya sendiri. Maka dibelanjakan oleh ibunya. Misalnya seperti itu. Bisa dipahami ya. Ini gambaran bahwa di sini al-faqr ma'as sighar yang pertama. Bersamaan dia fakir dan kecil. Kalau dia kecil tetapi tidak fakir, atau fakir tetapi sudah dewasa, nanti ada ketentuan lain. Fakir yang sudah dewasa nanti ada ketentuan lain. Misalnya dia fakir tetapi dia sehat, bisa bekerja, maka di sini tidak wajib bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepadanya. Ini syarat yang pertama, yaitu asyaratul awal, yaitu al-faqru was-sighar. Al-faqru was-sighar artinya di sini al-faqru ma'as-sighar. Jadi dia kecil dan dia itu fakir. Kemudian yang kedua, asyaratul tsani, syarat yang kedua adalah al-faqru waz-zamanah. Al-faqru waz-zamanah. Jadi anak itu fakir disertai sakit yang menahun. Sakit yang menahun itu dia sakit yang seakan-akan sakitnya itu adalah sakit permanen. Jadi kan ada orang itu sakitnya sudah sakit permanen, udah sulit untuk sembuh. Bertahun-tahun dia hanya di atas tempat tidurnya. Dia sudah nggak mampu untuk bekerja. Dia anaknya sudah fakir. Kemudian dia memiliki penyakit yang menjadikan dia tidak bisa bekerja. Meskipun dia sudah dewasa. Meskipun dia sudah tua. Jadi anaknya sudah tua.
umur 30 tahun, umur 40 tahun anaknya, tetapi dia hanya ada di atas tempat tidurnya saja, tidak bisa bergerak apalagi bekerja. Maka orang tua wajib memberikan nafkah kepadanya. Kenapa? Karena anak itu fakir, plus dia zamanah, dia memiliki penyakit menahun yang menjadikan dia tidak bisa bekerja. Jadi meskipun anak itu sudah balik, lewat balik jauh, tetapi karena dia itu fakir dan dia nggak bisa bekerja, maka di sini orang nggak bisa bekerjanya itu karena memang dia sakit misalnya, maka di sini orang tua wajib untuk memberikan nafkah kepada dia. Kalau seseorang itu fakir dan kuat bekerja, anaknya fakir tapi dia sudah bisa bekerja sendiri dan dia kuat untuk bekerja, maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada dia. Nah, seperti misalnya kalian di sini, ini sudah balik semua, sudah dewasa, dan badannya kuat-kuat semua. Kalau seandainya bekerja itu bisa. Kalian nggak sakit, kalian misalnya tangannya juga kuat, kakinya juga kuat. Misalnya mau jadi kuli, mau jadi petani atau jadi pedagang misalnya, kalian kan mampu untuk itu. Berarti di sini nggak wajib bagi orang tua kalian untuk memberikan nafkah kepada kalian. Tidak wajib memberikan biaya hidup kalian, tidak wajib memberikan makan kalian, tidak wajib memberikan minum kalian, tidak wajib memberikan pakaian dan biaya-biaya kehidupan yang lainnya. Tidak wajib. Kalau orang tua masih memberikan kalian makan, setiap bulan masih dikirim misalnya, setiap bulannya masih dikirim untuk makan, bahkan untuk jajan, bahkan untuk pakaian, untuk tempat tinggal, bayar tempat tinggal dan seterusnya, maka itu adalah murni karena kebaikan orang tua. Bahwa orang tua kamu itu sangat-sangat baik, itu artinya. Sehingga meskipun itu bukan merupakan kewajiban bagi orang tua, tetapi orang tua masih memberikannya kepada kalian. Maka jika kalian misalnya berkhianat kepada orang tuanya, maka itu sangat disayangkan. Namanya tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Sudah diberi kebaikan oleh ayah orang tuanya, mereka sanggup untuk memberikan nafkah kepada kalian meskipun kalian itu meskipun mereka tidak wajib memberikan nafkah kalian, ternyata di sini tidak belajar. Ternyata di sini misalnya uangnya nggak untuk membayar makan, tidak untuk membayar tempat tinggalnya, atau ternyata uangnya untuk beli rokok saja misalnya. Yang itu sebenarnya nggak dibolehkan sama orang tuanya. Nah, berarti di sini mengkhianati kebaikan dari orang tua. Orang tua sudah sedemikian baik memberikan uang, memberikan nafkah, tetapi ternyata tidak disalurkan sebagaimana mestinya apa yang dikehendaki oleh kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini memenuhi nggak syarat kalian untuk wajib diberikan nafkah oleh kedua orang tua? Yang pertama enggak. Yang pertama al-faqru ma'as-sighar. Enggak. Kalian fakir, ya kayaknya kalian fakir semua, iya. Tetapi kalian enggak soghir, kalian enggak kecil lagi, kalian sudah lewat balik. Syarat pertama enggak terpenuhi. Syarat yang kedua, al-faqru waz-zamanah. Yaitu fakir dan dia memiliki penyakit menaun yang menjadikan dia tidak bisa bekerja. Bisa nggak kalian bekerja? Bisa. Sehat. Nggak sakit. Bekerja bisa. Berarti syarat yang kedua juga nggak terpenuhi. Syarat yang kedua tidak terpenuhi juga pada kalian. Kita bicara yang ada di sini. Para santri yang ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah al-faqru ma'al junun. Memenuhi syarat apa enggak? Kayaknya enggak ada yang gila di sini. Semuanya Semuanya sehat-sehat, akalnya waras-waras semuanya. Terkadang tertawa sendiri.
di depan HP-nya, tetapi bukan gila ya. Karena tertawanya dengan orang yang ada dalam HP dia. Tetapi apa? Tetapi dia tidak gila. Berarti 3 syarat ini nggak ada sama sekali. Nah, kalau nggak ada 3 syarat ini, dia bukan anak kecil yang fakir, dia bukan fakir yang sakit yang menjadikan dia nggak bekerja, nggak bisa bekerja, dan dia juga bukan orang fakir yang gila. Kalau 3 syarat ini nggak ada, berarti orang tua kalian itu tidak wajib memberikan nafkah kepada kalian. Biaya hidup kepada kalian tidak wajib. Seandainya orang tua kalian udah nggak usah dikirim, biar cari sendiri, maka orang tua kalian itu tidak berdosa. Biar udah besar, biar cari uang sendiri. Memangnya dikirim seberapapun habis terus misalnya, dan seterusnya. Ini apa? Sehingga ketika orang tua tidak lagi memberikan nafkah, tidak wajib atau tidak berdosa orang tua tersebut ketika itu. Kenapa? Karena nggak ada syarat. 3 syarat ini nggak terpenuhi pada kalian. Maka sekali lagi, kalau ada orang tua kalian memberikan nafkah kepada kalian, itu adalah ihsan. Namanya ihsan. Ihsan itu artinya murni kebaikan dari orang tua terhadap anak. Jadi bukan kewajiban, tetapi ihsan. Memberikan kebaikan yang meskipun itu bukan merupakan kewajiban dari mereka. Ini yang harus disadari, harus disadari oleh anak. Harus disadari, dilihat orang tua saya ini sebenarnya wajib apa enggak sih memberikan nafkah kepada saya. Terkadang ada anak sudah sebenarnya orang tua enggak wajib memberikan nafkah kepadanya, tetapi malah anaknya memaksa orang tuanya untuk ngasih. Pokoknya besok harus dikirim, Pak. Kalau nggak dikirim, saya nggak mondok lagi misalnya. Saya nggak mau belajar lagi dan seterusnya. Ini gimana? Kok malah ngancam? Orang tuanya nggak wajib ngasih dia malah ngancam orang tuanya dengan seperti itu. Nah, tentu ini sesuatu yang tidak pas. Nah, kalau kita menyadari, tentu kita akan tahu tentang masalah ini. Banyak sekali orang tua itu memang sangat baik sekali. Nah, kebanyakan orang tua itu pada umumnya seperti itu. Bahkan sebagian sampai anak itu sudah menikah, masih dikasih biaya nikah. Bayar mahar saja untuk istrinya dikasih sama bapaknya. Bukan dia mencari mahar untuk istrinya, masih dikasih lagi. Udah bersuami istri, masih dibuatkan rumah lagi sama bapaknya. Itu kalau nggak saking baiknya orang tua, ya apalagi. Itu semuanya murni kebaikan dari orang tua. Kadang sudah punya rumah, masih sering dibantu, dikasih beras, kadang masih dikasih kebutuhan-kebutuhannya, masih dikirimi. Itu semuanya adalah harus dipahami bahwa itu adalah murni ihsan, kebaikan dari orang tua terhadap anak, bukan kewajiban bagi mereka. Sehingga berapapun yang diberikan oleh orang tua kepada si anak, karena itu bukan merupakan kewajiban, maka harus diterima dengan ridho. Bagaimana tidak ridho? Wong itu apa? Semata-mata kebaikan dari kedua orang tua, bukan kewajiban mereka. Berbeda kalau itu merupakan kewajiban, baru seseorang bisa menuntut. Jika itu bukan merupakan kewajiban, maka tidak bisa si anak itu untuk menuntut kedua orang tuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi syarat yang ketiga itu fakir disertai gila. Kalau gila kaya, mau kamu gila yang kaya? Tidak, ya tentu gila. Maksudnya kita hanya guyon saja. Kalau ada orang gila tetapi kaya, bisa terjadi. Dia hartanya banyak, kemudian stres dan gila. Nah, berarti kan dia orang gila yang kaya. Orang gila yang kaya. Kalau orang gila yang kaya, itu seperti anak kecil yang kaya tadi. Artinya bagaimana? Ya,
dia dibiayai hidupnya dari harta dia. Jadi bukan orang tua yang ngasih biaya hidupnya, tetapi harta dia ditasarufkan. Karena orang gila nggak bisa melakukan jual beli, dia nggak bisa mentasarufkan hartanya, karena dia bukan mukallaf. Maka di sini apa? Orang tuanya ngambil dari harta anak yang gila itu, yang sudah dewasa tetapi gila, sedikit demi sedikit setiap hari untuk biaya kehidupan dari anaknya yang gila tersebut. Itu. Jadi bukan dari harta orang tua, tetapi dari harta si anak gila yang kaya tersebut. Jadi di sini harus dua, yaitu al-faqru, kemudian wal majnun, dua-duanya. Nah, kalau fakir tetapi dia sehat, tidak gila, maka berarti nggak wajib diberi nafkah. Kalau dia gila tetapi kaya, itu juga tidak wajib diberikan nafkah oleh kedua orang tuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sekilas sebagai rangkuman bahwasanya anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Orang tua di sini bisa orang tua langsung, bapak atau ibu, bisa kakek atau nenek, berarti cucu terhadap kakek neneknya, dengan ketentuan orang tua itu adalah fakir, nggak ada syarat lain. Fakir dan merdeka, ada syarat merdeka, tetapi tidak disebutkan dalam kitab ini, yaitu dia merdeka. Karena kalau dia hamba sahaya, maka tentu tidak, karena tidak, dia diberi nafkah oleh sayyidnya, bukan oleh oleh anaknya. Ini anak terhadap orang tua. Kalau orang tua kepada anak, maka syaratnya 3. Yaitu yang pertama, anak itu fakir dan kecil, atau anak itu fakir dan memiliki penyakit menahun yang tidak memungkinkan dia bekerja. Kemudian yang ketiga, dia fakir dan gila. Nah, ini yang mereka wajib bagi orang tua memberikan nafkah kepadanya. Jika tidak memenuhi 3 unsur ini, 3 syarat ini, maka orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada mereka. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita lanjutkan insya Allah besok, masih terkait dengan nafkah, yaitu nafkah terhadap istri dan nafkah terhadap hamba sahaya dan binatang ternak. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.